Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai. Damai Kristus selalu turun atas Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya selalu berdoa dan tiap malam memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu siang dan malam. Tuhan menjaga Bapak Ibu dari segala kejahatan dunia. Tuhan menjaga Bapak Ibu dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan melindungi, menjaga dan melindungi Bapak Ibu dari segala virus-virus yang lagi menimpa bangsa dan negara kita. Katakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai agama. Di mana video saya yang lalu Bapak Ibu, saya pernah menerangkan bahwa mana sih agama yang paling benar? Karena di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, agama Islam muncul pada tahun 610 Masehi. Dan agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Khatimul Anbiya. Sedangkan Ibrahim Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu lahir ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ibrahim lahir ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Nah, di ayat yang satu Allah mengatakan agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah mengatakan dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim. Nah, lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada salah satu orang yang kasih komentar di kolom video saya pada waktu itu. Dia katakan begini, bro, diskusi dengan saya daripada dipermalukan Zakir Naik, katanya. Saya jawab pakai ayat Al-Quran. Mengapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim? Karena nabi-nabi utusan Allah adalah muslimin. Nabi Ibrahim seorang muslim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah menjelaskan kepada kita semua. Bapak Ibu boleh search di Google, boleh cari di internet. Bapak Ibu ketik Muslim, maka akan muncul Bapak Ibu, bukan Islam. Islam itu adalah agama, sedangkan Muslim itu adalah bukan agama Islam. Lalu oleh orang Islam mengambil kata Muslim ini, mereka katakan Muslim ini adalah agama Islam. Padahal menurut kata, kalau Bapak Ibu mencari di Google, Bapak Ibu ketik apa arti daripada Muslim, maka akan muncul Bapak Ibu, akan keluar kata-kata Muslim artinya taat, Muslim artinya patuh, Muslim artinya tunduk, Muslim artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, teman tersebut Bapak Ibu mengutip satu ayat di mana dia mengatakan di mana dia mengutip ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 67. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Artinya Bapak Ibu, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang jauh dari syirik dan kufur, dan dia seorang yang muslim, dan sekali-kali dia bukanlah seorang yang musyrik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah menanyakan kepada teman saya, orang seberang, orang Kedar Bapak Ibu. Saya bertanya, menurut kamu bro, Nabi Ibrahim itu agamanya apa sih? Dia mengatakan agama Nabi Ibrahim itu adalah agama Islam. Lalu saya tanyakan, Nabi Ibrahim itu berasalnya dari mana? Dia katakan dari Arab. Lalu saya tanyakan lagi Bapak Ibu, kalau memang Nabi Ibrahim ini berasal daripada Arab, coba tunjukkan Arabnya di mana?
Desa apa di daerah Arab itu? Atau kota apa lahirnya Nabi Ibrahim? Teman saya ini Bapak Ibu tidak bisa jawab. Lalu saya katakan, bro tahu tidak bahwa Nabi Ibrahim itu lahir sebelum ratusan tahun lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Islam itu lahir sedangkan Islam lahir dan yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Nah, perhatikan Bapak Ibu, yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Dan Islam lahir pada tahun 610 Masehi. Jadi artinya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim duluan lahir sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir sebelum ratusan tahun lahirnya Nabi Ibrahim. Jadi duluan lahir Nabi Ibrahim, baru ratusan tahun kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, teman ini Bapak Ibu mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Islam. Bahkan dia mengatakan semua nabi dan rasul agama Islam. Dia mengambil ayat dalam surat Ali Imran ayat 67, di mana di situ dikatakan Nabi Ibrahim bukan dikatakan di situ beragama Islam, tetapi Muslim. Arti daripada Muslim adalah taat. Arti daripada Muslim adalah tunduk, patuh, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dia bukan orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan dia juga bukan orang yang syirik. Bukan orang yang menyekutukan Allah. Dia bukan orang yang sombong. Dia bukan orang yang bisa dibilang bukan dia penjahat. Tetapi Ibrahim adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk, dan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di Bible Bapak Ibu, bagaimana tunduk patuhnya Ibrahim, bagaimana tunduk dan patuhnya Abraham. Seorang Abraham ketika dia bermimpi, Tuhan memerintahkan Abraham, sembelihlah anak yang engkau sayangi. Anak yang engkau sayangi engkau sembelih. Lalu Abraham dia respon mimpi tersebut. Ketika dia respon, dia bangun pagi-pagi, dia banguni anaknya. Weh anakku, bangun cepat, bangun cepat. Ketika anaknya bangun Bapak Ibu, dibawalah Ishak oleh Ibrahim. Dibawa ke satu bukit, satu gunung, satu tempat untuk disembelih. Ketika Ibrahim atau Abraham, bahasa Bible, ingin menyembelih anaknya, pisau sudah diletakkan di leher Ishak. Disitulah terjadi Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan menggantikan Ishak. Digantikan oleh Tuhan, digantikan oleh Yahweh dengan seekor domba. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, muncul saudara-saudara kita dari seberang. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim orang Islam. Muncul dari saudara kita orang Islam, Ibrahim mengorbankan Ismail, bukan Ishak. Tetapi kalau dilihat, ditanyakan kepada teman saudara kita, sahabat kita, orang Islam Bapak Ibu, mana ayat di dalam Al-Quran di mana Ibrahim menyembelih Ismail? Mereka tidak bisa menunjukkan ayatnya Bapak Ibu. Saya sudah bertanya sama teman saya. Saya bertanya, Bapak Ibu, menurut kamu bro, siapa sih yang disembelih oleh Ibrahim? Dia mengatakan Ismail. Saya jawab, bukan bro, Ishak. Ini ada bukti bahwa Ishak yang disembelih oleh Ibrahim. Dia katakan, bukan Bang Pendi, yang disembelih itu adalah Ismail. Lalu Bapak Ibu, saya bertanya kepada teman saya, teman, di mana ayat yang mengatakan bahwa Ismail yang disembelih oleh Ishak? Ismail yang disembelih oleh Ibrahim. Teman saya itu menjawab Bapak Ibu. Tahu jawabannya Bapak Ibu? Dia mengatakan, penceramah yang mengatakan kepada saya, Bang Pendi, saya mendengar penceramah Bang Pendi, saya mendengar orang yang khotbah Bang Pendi, di mana mereka mengatakan bahwa yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail. Saya bilang kepada teman saya, teman, sahabatku, saudaraku, jangan kamu percaya terhadap kata orang, tapi percayalah apa yang sudah tertulis. Bila itu tertulis di dalam kitab sucimu, di dalam Al-Quran, percayalah akan hal itu, jangan engkau ingkari.
Tetapi bila kamu tidak bisa menunjukkan bahwa yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ismail, maka saya akan menunjukkan kepadamu satu ayat di dalam Bible bahwa Abraham menyembelih Ismail. Ketika saya tunjukkan ayat itu Bapak Ibu dalam Bible, Abraham menyembelih Ishak, bukan Ismail ya, sorry. Abraham menyembelih Ishak, maka teman saya itu kaget, dia terkejut. Dia mengatakan, berarti yang disembelih oleh Abraham ini bukan Ismail, Bang Pendi. Yang disembelih oleh Ibrahim ini bukan Ismail, Bang Pendi. Saya katakan jelas bukan. Yang disembelih oleh Abraham itu adalah Ishak. Ini ayatnya, ini buktinya. Dan perlu kamu ketahui bro, Ishak itu bukan orang Arab. Ishak itu orang Yahudi. Dia dijuluki di dalam Bible, di dalam Alkitab, dia adalah bapa orang beriman. Maka dari itu Abraham itu adalah punya julukan dia apa Bapak Ibu? Muslim. Arti daripada Muslim, orang yang taat, orang yang tunduk, dan orang yang patuh terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tepuk tangan dan beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan satu ayat lagi. Karena teman kita itu yang kasih komentar beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan banyak nabi, semua nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Saya akan membacakan ayat berikutnya, Nabi Sulaiman, di mana di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu ini kasih Tuhan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wattuni muslimin. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya isinya, artinya Bapak Ibu, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk agama, yang memeluk Islam. Ingat Bapak Ibu, di dalam ayat Billaghil Arabiyyah di situ dikatakan alla ta'lu alayya wattuni muslimin. Arti daripada muslimin saya sudah jelaskan tadi bahwa muslimin itulah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk. Saya pernah bercerita kepada teman saya ketika saya penginjilan. Tahu tidak bro, Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan yang kamu imani, tidak pernah turun ke dunia ini untuk membawa agama Islam. Tidak pernah. Makanya munculnya agama Islam itu tahun 610 Masehi. Kalau seandainya agama Islam itu dibawa oleh Allah, agama Islam itu duluan ada daripada agama-agama yang lain. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, teman kita itu, orang seberang itu akhirnya tercerahkan. Setidaknya Roh Kudus bekerja pada hati dan pikiran dia. Alkitab mencatat firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu kepada saudara dan saya, apa yang engkau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayo Bapak Ibu, lakukan penginjilan, beritakan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan siapapun Bapak Ibu bertemu, beritakan firman Tuhan, beritakan Injil, bersaksi tentang Yesus, bersaksi bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setan itu dia tahu dan dia mengerti, memahami bahwa Yesus mati. Tetapi setan tidak pernah mau tahu Yesus bangkit di antara orang mati. Takut setan Bapak Ibu bila Yesus tak bangkit antara orang mati. Maka video saya kemarin mengatakan apa Bapak Ibu? Sia-sialah apa yang aku kabarkan, kata Rasul Paulus, seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati. Begitu juga malam hari ini Bapak Ibu, kali ini sia-sia apa yang evangelis sampaikan kepada saudara semuanya. Seandainya Kristus sampai sekarang belum bangkit di antara orang mati.
Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah kepada Yesus, datang kepada Dia. Dialah Raja Shalom, Raja Damai. Dia membawa hidup yang kekal. Dia mengatakan bahwa ikut aku, percayalah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan jalan keselamatan. Engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ayat berikutnya, teman ini juga menulis di kolom komentar bahwa Nabi Yusuf juga Islam katanya. Tufini musliman wal hifni bisolihin. Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Nah, lihat Bapak Ibu, tufini musliman wal hifni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Nah, maka saya menanyakan di video saya yang lalu Bapak Ibu, bahwa mana sih selain Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain agama Islam? Nah, ini belum bisa ditujukan oleh teman-teman kita orang seberang Bapak Ibu. Ingat, kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Saya juga berharap kepada teman saya, saudara, sahabat saya yang kasih komentar, kasihlah komentar yang membangun. Jangan mencaci maki, jangan menghina. Bila ada saudara kita yang masuk ke kolom komentar, dia menghina saya, dia menghina iman kita, ampuni dia Bapak Ibu. Inilah ajaran Kristus, ampuni dia, kasihi dia. Kenapa dia mencaci maki dan menghina? Karena dia tidak tahu Bapak Ibu. Kalau duluan dia tahu bagaimana Kristus ini, bagaimana Injil ini, duluan dia Bapak Ibu masuk Kristen daripada kita. Duluan dia percaya kepada Yesus daripada kita. Tapi karena ketidaktahuan mereka Bapak Ibu, sehingga mereka menulis di kolom komentar itu dengan kata-kata yang sangat kasar. Ingat Bapak Ibu, tolong saya mohon kepada Bapak Ibu, jangan membalas. Bila perlu Bapak Ibu, tutup mata Bapak Ibu terhadap komentar mereka. Jangan baca. Bila mereka komentar bagaimana evangelis, jangan baca, abaikan. Sehingga Bapak Ibu tidak terkontaminasi pikiran dan hati. Sehingga kalau Bapak Ibu terkontaminasi pikiran dan hati, Bapak Ibu akan membalas cacian dan hinaan dia. Satu ayat lagi Bapak Ibu saya akan bacakan kepada kita semua. Mereka juga mengatakan bahwa Isa juga Muslim. Mereka mengambil ayat dalam surat Ali Imran ayat 52. Saya akan bacakan. Falamma ahsa Isa minhumul kufra qala man ansari Allah qala man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhid bi anna muslimun. Artinya Bapak Ibu, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka dalam kurung Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyun dalam kurung sahabat-sahabat Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Saya jelaskan sekali lagi, Muslim itu bukan Islam. Islam itu adalah agama, sedangkan Muslim itulah person. Arti daripada person adalah Muslim itu adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk, dan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi satu pencerahan yang luar biasa bagi Bapak Ibu semuanya. Ayo, lakukan penginjilan, bersaksi dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan penginjilan karena terhambat dengan segala macam situasi dan kondisi, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Ayo lakukan. Setidaknya Bapak Ibu berdoa buat para penginjil dan hamba Tuhan yang lagi mengabarkan Injil di pedalaman-pedalaman. Kalau saya Bapak Ibu sering ke pedalaman, ini saya tidak bisa ke pedalaman karena situasi dan kondisi dalam keadaan COVID-19. Saya percaya COVID tidak lama lagi akan berlalu dan saya akan melakukan pelayanan penginjilan. Terima kasih Bapak Ibu. Doakan saya dan dukung saya dalam doa. Bawa saya dalam doa supaya Tuhan menutup saya, memagari saya dari segala mara bahaya, dari segala niat orang-orang yang ingin berbuat jahat. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa
Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini ya Bapa. Sampai detik ini, bahkan sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Engkau selalu membimbing, menjaga, melindungi kami dari segala mara bahaya dan niat-niat orang yang ingin berbuat jahat. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap subscriber hamba Tuhan. Berkati setiap orang yang menonton, setiap telinga yang mendengar, berkati mereka. Jamah hati mereka Tuhan, jamah pikiran mereka Bapa. Singkapkan seluruh kebenaran firman-Mu kepada mereka Bapa, sehingga mereka mengenal kebenaran. Karena di luar Yesus tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus HaMasiah, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam alaikum Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, amin.